Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Pada kesempatan kali ini, Cryptopedia IDN akan membahas tentang SEC vs Ripple atau yang dikenal sebagai XRP. Hasil sidang SEC vs Ripple baru akan digelar pada bulan Februari akhir ya. Pemegang kripto di seluruh dunia sangat menunggu hasil sidang itu. Nanti di video kali ini akan ada sedikit saya berikan gambaran apa yang terjadi jika SEC vs Ripple, yang menang adalah SEC. Ini adalah berita buruk bagi dunia cryptocurrency ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu tentang SEC. Langsung saja ya dibuka websitenya. Dia itu memiliki website namanya itu w.sec.gov government ya. Nah, ini adalah websitenya SEC, US Security and Exchange Commission ya. SEC singkatan dari United States Security and Exchange Commission, yang merupakan suatu badan independen dari pemerintah Amerika. SEC ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan peraturan perdagangan efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Itu ya, kayak saham gitu. Jadi maksudnya itu. Awal mula perseteruan terjadi pada tanggal 22 Desember 2020. Tentu saja itu mengejutkan ya. Karena seharusnya XRP naik tajam, tapi malah dibalikan turun. SEC menuduh bahwa XRP mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar dolar melalui penawaran aset digital yang tidak terdaftar, karena SEC itu mengira XRP adalah sekuritas ya. Mungkin di sini keluhannya itu biasanya ada di rilis, terus di sini ada di nah di sini ya. Pada tanggal 22 Desember. Nah, ini ketahuan. Nah, di sini Ripple. Menurut keluhan SEC, pendiri XRP Christian Larsen dan Patrick Garlinghouse mengumpulkan dana sejak 2013. Menurut dari berita ini ya, 2013 melalui penjualan aset digital yang dikenal sebagai XRP ke dalam penawaran sekuritas kepada investor AS dan di seluruh dunia untuk membiayai bisnis perusahaan. SEC juga mengeluh karena Larsen dan Garlinghouse melakukan penjualan XRP pribadi yang tidak terdaftar senilai 600 juta dolar. Keluhan tersebut menuduh bahwa XRP gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan XRP mereka. Akibatnya, XRP dituduh melanggar ketentuan pendaftaran perundang-undangan sekuritas federal di Amerika Serikat. Karena kan tidak melalui press release atau mendaftarkan dulu yang mau dijual gitu. Jadi dia langsung menjual kepada perusahaan-perusahaan gitu. Jadi pengawasnya ini tidak tahu bahwa XRP melakukan penjualan. Akibat dari tuduhan SEC tersebut, harga XRP turun tajam. Karena di AS semua exchange di bawah naungan SEC harus mematuhi undang-undang. Ya seperti di seluruh dunia ya, karena kan memang ada komisi khusus gitu di setiap negara untuk mengawasi perdagangan. Ini berakibat XRP tidak bisa menempati posisi 3 dan harus di posisi 4. Ini ya saya tunjukkan, dia itu coin market. Nah, harusnya kan XRP di posisi 3 waktu itu ya. Habis itu karena ada berita tentang SEC ini, XRP digeser oleh Tether USD. Bahkan XRP ini pernah di posisi 5 karena digeser oleh LTC. Waktu itu ya. Habis itu yang baru-baru ini XRP digeser oleh Polkadot.
yang baru kemarin ini, dan akhirnya XRP menempati posisi 5 dan sekarang sudah mulai dibayang-bayangi oleh Cardano. Beberapa exchange memiliki pasar besar yang menangguhkan perdagangan XRP. Dari sini dilihat ya, ini ada beberapa market exchange yang besar yang menangguhkan perdagangan XRP. Ini saya buka marketnya. Nah, ini adalah market cap yang melakukan perdagangan XRP terbesar ya di seluruh dunia. Salah satunya yaitu Bitstamp. Di sini Bitstamp menempati nomor 15 ya sebagai pemegang XRP dengan pair USD. Dia merupakan salah satu market terbesar yang menempati posisi 7, melakukan penghentian perdagangan terhadap XRP pada 8 Januari 2021, baru kemarin ini, awal tahun ya. Tapi yang terkena dampak ini hanya di Amerika saja. Jadi di luar Amerika itu tidak kena dampak. Kemudian salah satu market exchange yang besar yang baru mengumumkan yaitu Binance ya. Binance ini sampai menghapus XRP dari perdagangan. Tapi perdagangan XRP yang dihapus ini hanya yang di Amerika, yang biasa disebut dengan Binance US. Dan mulai efek penghapusan ini sejak tanggal 13 Januari kemarin. Sehingga orang yang memegang XRP di Binance US sudah tidak bisa melakukan trading. Kemudian ada Coinbase yang merupakan market nomor 2 ini juga melakukan suspend terhadap perdagangan XRP mulai tanggal 19 Januari 2021. Coinbase ini juga masuk dalam 10 market terbesar ya. Kalau dia pemegang XRP-nya, Coinbase itu nah ini peringkat 11. Lebih tinggi dari Bitstamp ya. Kalau Binance udah nomor 1, tapi yang masalah itu yang Binance US, bukan Binance secara globalnya. Kemudian ada Kraken. Kraken mengumumkan pada hari Jumat kemarin, Kraken mengumumkan akan menangguhkan perdagangan XRP pada 30 Januari ini. Tapi penangguhan perdagangan ini juga hanya berlaku di Amerika saja. Perlu diketahui juga, Kraken juga merupakan salah satu market exchange terbesar di seluruh dunia yang menempati posisi 4. Dan menempati posisi 34 untuk perdagangan XRP. Bukan hanya dari exchange cryptocurrency saja yang membuat harga XRP semakin terpuruk, tapi juga dari perusahaan. Salah satunya berita terbaru itu ada BKKT, yang merupakan salah satu perusahaan cryptocurrency terbesar di Amerika. CEO BKKT Garvin Michel dalam salah satu podcast bahkan mengungkapkan tidak akan mendukung XRP di platformnya. Terus Grayscale, yang merupakan salah satu otoritas terpercaya dalam investasi uang digital, juga menghapus XRP dari investasinya. Dan hasil penjualan XRP dipakai untuk membeli lagi Bitcoin, ETH, LTC, dan BCH. Padahal awalnya ini Grayscale mensupport XRP. Nah, dari sekian banyak berita buruk terhadap XRP, pasti membuat semua orang takut dan akan menjauh koin dari XRP. Dan saya salah satu yang merasa takut. Tapi di sini saya tidak hanya membahas berita buruknya tentang XRP aja. Masa semua berita XRP buruk terus? Terus mau jadi apa koin XRP ini? Nah, ini ada beberapa berita baiknya tentang XRP yang akan membuat kalian sedikit tersenyum dan mempunyai harapan lagi tentang XRP. Kita buka coba websitenya XRP. Salah satu pendukung XRP itu ada dari perusahaan Jepang, yaitu SBI Holding. Dia merupakan salah satu jasa keuangan di Jepang ini mendukung XRP dan mengatakan bahwa XRP bukan sekuritas melainkan cryptocurrency. Kemudian ada juga GitHub. Dalam pernyataan beberapa hari lalu, GitHub menyatakan akan terus mendukung XRP atau bisa disebut Ripple. GitHub yang berbasis di UK atau United Kingdom ini adalah salah satu dompet digital yang awalnya diciptakan untuk menyimpan koin XRP. Tapi sekarang GitHub ini sudah mendukung banyak mata uang, dari ETH juga didukung ya. Walaupun SEC telah menggugat XRP,
Tetapi GitHub akan tetap mendukung XRP sampai SEC memang mengharuskan XRP disuspend atau di delist. Karena sekarang belum ada proses persidangan, baru gugatan saja. GitHub ini percaya tentang masa depan XRP dan mengklaim bahwa XRP bukan merupakan sekuritas. Kemudian ada juga dukungan XRP dari Departemen Keuangan Inggris. Salah satu pernyataan di berita mengatakan XRP adalah token pertukaran dan bukan sekuritas karena sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Financial Conduct Authority atau lebih dikenal dengan FCA pada tahun 2019. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa pemerintah Inggris ingin memperkuat posisinya bahwa XRP adalah token perputaran dan bukan keamanan. Kemudian beberapa hari lalu pernyataan dari CEO Ripple ya, Brad Garlinghouse, menanggapi gugatan dari SEC, dia memaparkan beberapa jawaban yang cukup menarik sehingga membuat saya semakin yakin XRP akan terlepas dari masalah dengan SEC ini. Dalam tweetnya, Brad Garlinghouse di Twitter pribadinya ya, yang menyatakan terhadap SEC. Nah ini statusnya. Nah dia ini menjawab tentang SEC ya. Ada 1 sampai 10, tapi dia menjawab 5. Baru menjawab 5 dan yang 6 sampai 10 nanti akan dijawab oleh kuasa hukumnya. Bahwa nomor 1 itu menurut Brad Garlinghouse tidak akan mengajukan gugatan atau tuduhan SEC yang belum terbukti di Twitter. Menurut saya, Brad Garlinghouse ini ingin hati-hati dalam mengungkapkan karena sekarang sedang dalam gugatan dan tidak ingin menambah masalah lagi. Kemudian ada pertanyaan, mengapa Ripple tidak puas dengan SEC? Ya. Dijawabnya, XRP akan terus mencoba dengan administrasi baru untuk menyelesaikan masalah ini sehingga komunitas XRP dapat terus berinovasi, konsumen terlindungi, dan pasar yang aman dipertahankan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Anda membayar bursa untuk mendaftarkan XRP? Kapan itu akan dicantumkan kembali? XRP adalah salah satu aset digital paling liquid 3-5 teratas secara global dan 95% diperdagangkan di luar Amerika. Ya, diperdagangkan di luar Amerika. Ripple tidak memiliki kendali atas di mana XRP terdaftar, siapa yang memilikinya, dan lain-lain. Ini open source dan terdesentralisasi. Delisting dan halting adalah dua hal yang terpisah. Delist itu menghapus, kalau halting itu menahan sementara. Kebanyakan menghitungkan trading dengan 8 lembaga pemerintah yang berbeda, masing-masing dengan pandangan mereka sendiri dan terkadang berlawanan tentang kripto. Pelaku pasar AS menghadapi kebijakan yang saling bertentangan dan tidak mengherankan beberapa bertindak secara konservatif. Ini pada pernyataan yang keempat. Kemudian ada juga pernyataan yang kelima. XRP beralih dari kurangnya kejelasan peraturan menjadi kekacauan peraturan di Amerika. Ini sebabnya mengapa peraturan oleh penegakan merupakan kebijakan publik yang buruk. Dengan pemerintah baru, kami berharap akan diperkenalkan kembali undang-undang yang masuk akal memberikan kejelasan kepada seluruh industri. Kemudian yang 6-10 ini nanti akan dijawab oleh kuasa hukumnya. Nah, dari pernyataan tersebut mungkin Anda bisa menyimpulkan sendiri, tapi kalau kesimpulan saya setelah mengikuti beberapa berita bahwa di Amerika ini memang peraturan tentang cryptocurrency tidak jelas. Sehingga saya juga tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang karena ini tidak ada landasan hukum sama sekali ya. Tidak ada peraturan yang jelas. Jadi apakah nanti yang menang XRP atau SEC? Tapi menurut saya dengan adanya penggantian presiden baru, SEC juga mampu membuat peraturan baru tentang cryptocurrency
dan mampu membuat kejelasan peraturan di Amerika, sehingga tidak terdapat kasus seperti ini lagi yang merugikan banyak orang lain yang tidak bersalah. Bahwa sebelumnya perlu diketahui, Telegram itu sempat ingin membuat koin, tapi karena terbentur SEC ini akhirnya dia membatalkan ya peluncuran koin Telegram. Oh iya, lupa. Seperti yang saya berikan di awal tentang gambaran jika SEC menang, maka ini akan berakibat buruk terhadap dunia cryptocurrency. Yang bakal kena dampak dari hasil persidangan ini adalah SEM, XLM, TRX, XTZ, CRO, NIO, dan masih banyak lagi sebenarnya. Makanya sejak Bitcoin ATH atau menempuh harga tertingginya yang baru, koin tersebut tidak naik tinggi karena berita SEC ini. Dan yang baru naik tinggi hanya Ripple aja atau XRP aja. Bahkan seorang Sam yang padahal Januari itu ada airdrop itu tidak sampai beberapa kali lipat ya naiknya. XRP itu masih bisa naik sekitar 5 kali lipat. Saran saya tunggu sampai sidang SEC berakhir dan ada gambaran kejelasan tentang regulasi yang baru agar lebih aman dalam melakukan trading. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam investasi.